Banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram ataupun melalui komentar-komentar di YouTube yang bertanya gimana caranya membuka atau memulai berjualan di Shopee. Mungkin beberapa kalian ada yang baru pertama kali mau berjualan di Shopee memiliki pertanyaan yang sama. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat toko di Shopee dengan menggunakan handphone. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channel Kelas Online, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Video ini nanti akan membahas 4 sesi. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat akun di Shopee. Kemudian langkah kedua mengisi data pribadi, cara mengupload foto untuk pertama kali berjualan di Shopee, dan yang terakhir cara menghapus akun Shopee. Mungkin nanti video ini akan sangat panjang, jadi untuk mempersingkat waktu di kolom deskripsi kita menyertakan timestamp atau kalian bisa tinggal klik bagian mana yang pengen kalian lihat. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini selengkapnya. Halo semuanya, kita masuk ke langkah yang pertama dalam membuat toko online di Shopee. Nah, langkah yang pertama itu kita bikin akun dulu di Shopee. Caranya masuk ke aplikasi Shopee-nya. Tentu harus kalian download dulu ya. Lalu klik saya di bagian pojok kanan bawah. Nah, nanti di sini ada tampilan login dan daftar. Kalau misalnya kalian belum punya akun, tentu kalian harus daftar. Kalau sudah punya akun ya silakan login. Nah, kita langsung klik daftar saja. Nah, di sini tadi seperti yang saya bilang di awal, kita harus siapkan nomor handphone aktif atau email. Nah, karena kita udah nyiapin email, jadi kita pakainya email. Nah, lanjutkan dengan Google. Jadi emailnya Google Mail ya, Gmail. Lanjutkan dengan Google. Nah, setelah itu ketikkan username. Nah, ini username juga sebaiknya kalian persiapkan lebih dulu. Kita buat username-nya madu3. Nah, jadi ini toko rencana kita buat untuk jualan madu. Nah, username ini harus gampang diingat juga karena nanti login, ketika kalian login itu menggunakan username ini. Langsung klik daftar. Nah, kalau misalnya username tidak tersedia, maka nanti akan muncul seperti ini. Username ini tidak tersedia, mohon coba. Nah, kita buat madu3 rasa. Nah, ternyata tersedia. Nah, langkah pertama membuat akun di Shopee-nya sudah berhasil. Coba kita cek. Oke, madu3 rasa sudah tersedia. Di sini member klasik. Kita member klasik karena baru pertama kali membuat akun. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat akun, lalu kita menyiapkan profil. Klik pengaturan akun, klik profil saya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau masukin foto, silakan klik yang ada tulisan ubah yang huruf A ini. Nah, ini kita ambil contoh saja ya, ambil contoh. Ini foto si Om ini kita buat. Nah, sebaiknya foto di sini kalian buat foto produk kalian ya, foto produk yang menarik. Supaya orang juga paham ketika nemuin toko Anda itu langsung kelihatan nih kalian jualan apa. Lalu di sini klik atur nama ya. Nama di sini adalah nama toko. Kita buat nama tokonya madu3. Lalu diklik simpan. Jenis kelaminnya boleh diatur, boleh ya kita atur saja. Pria, tempat tanggal lahirnya diatur silakan. Nomor handphone kalau misalnya belum di set silakan set. Kita skip aja dulu. Emailnya ini, akun sosial media. Kalau misalnya kalian mau terkoneksi ke Facebook, Twitter, Instagram, silakan masukkan di sini. Atur password. Nah, ini harus, kalau atur password harus masukin nomor telepon dulu. Ya, karena kita belum memasukkan nomor handphone, jadi kita belum bisa atur passwordnya. Tapi seperti ini saja udah oke. Selanjutnya kita masuk ke alamat saya. Nah, tambah alamat baru. Jadi perlu kalian ketahui, alamat ini nanti dijadikan sebagai alamat domisili toko kalian berada. Jadi nanti pengiriman pun berdasarkan alamat yang kalian cantumkan di sini.
Jalan Oke. Nah, ini nanti ada menjadi alamat utama. Kalau misalnya kalian sebagai dropshipper ngambil barang misalnya dari Jakarta, maka alamat utamanya kalian ganti. Kalian ganti dulu alamatnya. Kalian buat misalnya di sini tokonya Madu 3 tetap, nomor teleponnya tetap. Nah, provinsinya kalian pilih dari mana barang tersebut nanti akan dikirim. Kalau misalnya kalian ngambil suppliernya dari Jakarta, maka kalian pilih DKI Jakarta. Kabupaten kotanya silakan pilih. Nah, kalian juga harus tahu ini barang dikirim dari mana. Jangan dimasukin ngasal, nanti bisa terjadi masalah di ongkos kirim. Jadi, kalian harus tahu barang kalian ambil dari mana. Kalian harus tahu alamat detailnya di mana beserta kecamatan dia di mana, supaya nanti ongkos kirim di toko kalian dengan di toko supplier itu sama. Nah, ini contohnya kita buat dari Jakarta Pusat. Kecamatannya kita ambil aja di Tanah Abang. Kode pos kalian bisa cek alamat dia tuh tokonya di mana, kode posnya di mana. Misalnya kita buat ambil yang ini. Lalu alamatnya. Nah, untuk alamat ini tidak terlalu urgent ya. Kalau misalnya kalian bikin alamat yang berbeda dari toko si supplier juga nggak masalah ya. Tapi intinya kecamatan itu tidak boleh berbeda dari toko supplier karena nanti bisa berbeda ongkos kirim. Jadi kita masukkannya aja misalnya alamatnya Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadikan alamat pribadi. Klik jadikan alamat pribadi, berarti ini adalah alamat toko nanti. Nah, jadi dia berubah ya. Jadi yang di Jakarta itu jadi alamat utama. Nah, setelah ini sudah oke ya. Jadi kalau misalnya kalian dropshipper ambil barang dari suppliernya di kota yang berbeda dari kalian tinggal, caranya seperti ini. Lalu selanjutnya masukin kartu rekening bank. Nah, ini juga sangat penting karena ini terkait pencairan dana kalian nantinya. Kalau misalnya kalian nggak input, maka dana dari transaksi tidak akan bisa dicairkan. Silakan masukkan tambah rekening bank. Nama lengkap di rekening bank harus dibuat. Nama banknya silakan pilih. Di sini banyak pilihan bank, kalian nggak usah takut. Nah, kalau misalnya datanya sudah lengkap, langsung klik lanjutkan. Kemudian klik selesai. Masukkan nomor telepon, ini harusnya aktif ya untuk nanti supaya kode OTP-nya dikirim ke nomor tersebut. Lanjut. Setelah masukkan nomor handphone, tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalnya nomor handphone tersebut berada di handphone yang sama, maka nanti otomatis kode OTP-nya akan muncul. Lalu klik verifikasi. Nah, setelah verifikasi berhasil, maka nomor rekening tersebut sudah tercantum di toko Shopee Anda. Setelah rekening bank dimasukkan, maka akun sudah selesai dibuat. Jangan lupa juga di bagian profil ini dimasukin informasi penting mengenai toko Anda ya. Mungkin kalian bisa buat jadwal operasional ya, misalnya pengiriman Senin sampai Sabtu. Kalian juga bisa buat aturan-aturan sederhana yang bisa ditampilkan di sini. Nah, itu fungsinya profil. Nah, setelah itu toko kalian sudah jadi. Nah, tokonya sudah jadi. Silakan kalian lihat seperti ini. Nah, di bagian sini juga ada permintaan untuk verifikasi email. Nah, tapi ini bisa kalian lakukan kapan saja, tidak mesti saat ini, tidak. Jadi nanti pun bisa juga dibuat. Oke, kita cek notifikasinya. Nah, di sini sudah ada ucapan selamat datang dari Shopee, bahwasanya kita sudah berhasil membuat toko. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga setelah tadi langkah pertama bikin akun, langkah kedua isi data pribadi.
Nah, langkah selanjutnya kita mengupload foto produk pertama kita yang untuk dijual di Shopee. Caranya, klik logo bergambar manusia ini di pojok kanan bawah, klik saya. Nah, nanti di pojok kiri atas itu ada tertulis mulai jual. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah berjualan, di sini bukan tertulis mulai jual tapi tertulis toko saya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, kenapa di sini tertulis mulai jual? Itu tandanya kalian belum pernah berdagang di Shopee. Nah, klik saja mulai jual. Nah, di sini nanti ada tambahkan produk. Jangan malu-malu, klik aja tambahkan produk. Kalau misalnya produknya belum kalian foto, klik kamera. Tapi kalau misalnya sudah ada fotonya, klik saja foto. Pilih produknya mana yang mau dijual. Nah, kita ambil contoh aja, kita mau jual yang ini ya. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Nah, kalian bisa juga pilih warnanya di sini ya, sesuai kebutuhan kalian. Lalu di sini nama produk ini adalah judul dari barang yang kalian jual. Diskon, kaos branded murah, bahan rajut. Nah, misal seperti itu. Nah, deskripsi produknya silakan kalian tuliskan. Deskripsinya harus yang lengkap, mulai dari nama produk, spesifikasinya, informasi lengkap lah intinya. Bahan yang digunakan, garansi kalau misalnya ada, dan informasi lengkapnya. Jangan lupa nanti di bagian akhir kalian masukkan hashtagnya. Kaos branded, kaos murah. Nah, ini tujuannya supaya nanti ketika ada calon pembeli mencari di kolom pencarian Shopee, memungkinkan produk kita muncul di pencarian mereka. Nah, selanjutnya pilih kategori pakaian pria, atasan, kaos. Nah, jadi kategori jangan salah ya, karena nanti ketika di pencarian kalau misalnya produk yang kita sesuai kategori yang berbeda, nanti akan sulit ditemui oleh calon pembeli. Mereknya harus diatur juga. Tidak ada merek. Bahannya, nah di sini ada pilihannya. Silakan pilih sesuai barang yang kalian jual. Ini contoh saja kita buat full. Stylenya ini opsional, nggak wajib diisi ya. Panjang lengan juga opsional. Nah, ini panjang lengan, garis leher, asal produk itu opsional. Bisa kalian cantumkan di deskripsi produk. Harganya, misalnya kalian buat 150.000. Stok, kalau misalnya kalian punya stok barangnya atau kalian tahu stok barangnya berapa, silahkan dicantumkan, dan memang harus dicantumkan. Kalau misalnya kalian dropshipper, stok dari supplier misalnya ada 100, kalian jangan buat 100 juga, tapi buat aja di bawahnya, karena si supplier kan berdagang juga, menghindari kalau misalnya stok dia berkurang sementara produk kita belum laku, jadi kita masih ada spare. Jadi kita buat aja misalnya stok 10, variasi, kalau misalnya ada variasi warna silahkan tambahkan. Kalau misalnya tidak ada, kalian cuma jual warna hitam, berarti tidak perlu diklik variasinya. Berat, nah kalian wajib tahu ini barang beratnya berapa, karena ini berhubungan dengan nanti ongkos kirim. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah 1,2 kilo, ekspedisi itu masih menghitungnya beratnya 1 kilo. Tapi kalau sudah di atas 1,2 itu maka dihitung 2 kilo. Nah, di sini kita masukin beratnya 500 gram. Lalu simpan. Kondisinya, kalau misalnya ini pre-love, monja atau bekas pakai, silahkan pernah dipakai. Kalau baru, silahkan klik baru. Grosir, nah kalau misalnya kalian produknya pengen tampilannya lebih menarik, ketika di pencarian dia tertulis grosir, silahkan klik grosir. Misalnya kuantitasnya berapa, minimal pembelian grosir itu misalnya 2, maksimal misalnya 6. Nah, berapa kalian kasih harga grosir? Misalnya 135.000. Ya, minimal pembelian 2 maka dia dapat harga 135.000. Ukuran paket ini opsional. Ini biasanya barang-barang elektronik yang perlu packingan kayu. Ongkos kirim, ini jasa pengiriman. Kalian atur dulu nih, kalian mau kirim pakai apa.
Jangan diklik semua, tapi pikirkan dulu mana yang paling mudah kalian akses dari tempat kalian berasal. Atau kalau misalnya kalian dropshipper, kalian cek dulu si supplier itu menggunakan ekspedisi apa. Kalau dia hanya menggunakan JNT, maka kalian pilih JNT juga. Jangan tambah yang lain. Di bagian bawah ini ada tertulis saya akan menanggung ongkos kirim. Ini jangan sampai kalian klik ya. Karena kalau kalian klik nanti ongkos akan kalian sendiri yang tanggung. Setelah kalian pilih ekspedisi apa, lalu klik simpan. Nah, kalau misalnya kalian pengen share produk ini ke Twitter, silahkan klik ini ya. Ketika kalian posting, maka nanti di Twitter otomatis dia akan muncul. Tapi kita lanjut aja, ini udah selesai, maka kita klik checklist. Nah, di sini juga ada perintah untuk share ke sosial media. Kalau misalnya mau dilewatkan ya silahkan di skip. Nah, produk sudah muncul, kita lihat di bagian bawah. Nah, ini dia. Lagi-lagi di sini ada share, di close aja. Nah, produk sudah siap dijual. Kalau kalian buka nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini nama produk tadi. Ini hanya sekedar contoh ya. Kalian harus isi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, di sini ada tertulis naikkan produk. Jadi naikkan produk ini kita dikasih kesempatan oleh Shopee untuk produk baru untuk dipromosikan di pencarian. Nah, jadi dalam satu waktu kita dikasih sekitar 5 produk untuk dipromosikan. Nah, informasi seperti ini. Kalau misalnya mau dipromosikan, langsung promosikan. Jadi ini promosi gratis dari Shopee dan waktunya cuman sekitar 4 jam kalau tidak salah. Ini udah selesai cara upload foto produk di Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang baru memulai berdagang di toko Shopee. Selanjutnya kita akan belajar gimana caranya menutup akun dari Shopee. Nah, setelah kita membuat toko online di Shopee, membuat akun di Shopee, lalu mengisi data pribadi, lalu kemudian kita mengupload foto produk pertama kita di Shopee, rasanya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak buat juga video tutorial cara menghapus akun atau menghapus toko di Shopee. Nah, mungkin ini suatu saat kalian butuhkan. Mungkin nanti kalian khawatir kalau misalnya kalian sudah nggak berjualan lagi, toko kalian dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi video terakhir ini adalah tutorial cara menghapus akun atau cara menghapus toko di Shopee. Langkah pertama, setelah memasuki aplikasi Shopee, klik gambar saya yang ada di pojok kanan bawah, lalu scroll ke bawah, klik pengaturan akun, kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian bawah ada tulisannya ajukan penghapusan akun. Klik ajukan penghapusan akun. Nah, baca dulu, mohon perhatian bahwa setelah akun Anda akan dihapus, Anda tidak dapat memulihkannya kembali. Jadi setelah akun dihapus, kalian tidak bisa lagi menggunakan akun dengan nama atau dengan username yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau berjualan lagi di Shopee, kalian harus mengulang lagi membuat toko di Shopee. Kalau kalian sudah yakin, maka silakan klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, maka ada informasi penting yang harus kalian baca juga. Yang pertama, koin Shopee yang masih tersisa pada akun Anda akan hangus. Akun Anda tidak boleh memiliki pesanan yang belum terselesaikan. Jadi kalau misalnya ada pesanan yang belum diproses, maka tidak diizinkan untuk penghapusan akun. Setelah akun Anda berhasil dihapus, Shopee akan tetap menyimpan seluruh data transaksi untuk keperluan audit. Nah, tapi ini tidak bisa Anda akses, hanya Shopee saja yang bisa mengaksesnya. Setelah akun Anda berhasil dihapus, Anda tidak dapat melihat riwayat transaksi pada akun tersebut. Kemudian Shopee berhak untuk menolak pengajuan Anda terhadap pembuatan akun yang berikutnya. Nah, jadi ada kemungkinan Shopee menolak kalau misalnya kita mau bikin akun lagi di Shopee. Tapi sejauh pengalaman saya gonta-ganti akun, saya tidak pernah ditolak oleh Shopee ketika mengajukan atau ketika membuat akun baru di Shopee. Selanjutnya, untuk memutuskan tautan dengan akun Facebook atau Instagram, silakan klik di sini. Jadi kalau misalnya toko kalian sebelumnya ada tertaut ke sosial media, silakan dihapus melalui klik di sini. Kalau misalnya nggak ada, klik lanjut. Kode verifikasi akan dikirim ke nomor yang sebelumnya kalian daftarkan. Ketika nomor kode verifikasinya di sini,
Klik lanjut. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, silakan pilihan alasan penghapusan akun. Jadi pilih alasannya di sini. Nah, kalau misalnya di antara ini tidak ada alasan kalian menghapus akun, kalian boleh ketikkan di sini. Lalu klik setuju, lalu kirimkan. Nah, kalau misalnya nanti ada kesalahan seperti ini, kalian bisa boleh ulang langkah tersebut atau kalian bisa klik pelajari lebih lanjut. Bila informasinya sudah jelas, nanti akun Anda akan berhasil dihapus atau dinonaktifkan. Langkahnya hanya seperti ini. Jika tidak ada kendala seperti yang muncul barusan, maka penghapusan akan berhasil dan akun Anda tidak akan terdaftar lagi di Shopee. Oke, itu tadi videonya mengenai tutorial mulai dari cara membuat toko hingga menghapus toko tersebut dari handphone kita. Nah, semoga video tersebut bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar bisnis online, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab satu persatu semampu kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.